Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhi sabah nahnu nastati an najtami fi hadhihi al-fursah aw an naltaqi fi hadhihi al-channel bisihhah wal afiyah. Fi hadhihi al-fursah urid an ulqiya ilaikum jami'an an maddah al-munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah fil bahthi al-ijra'i as-siffi. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fokus group discussion dalam PTK. Tayyib, awalan fahmul munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah, yaitu pengertian FGD. Ma fahmu al-munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah? Al-munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah huwa istikshaf liqadiyyah aw dhahirah khassah min munaqashati majmu'atin min al-afrad allati تركزوا على الأنشطة المشتركة بين الأفراد المشاركين فيها للتوصل إلى اتفاق متبادل. Pengertian FGD atau yang disebut dengan forum focus group discussion adalah melakukan eksplorasi suatu isu atau fenomena yang khusus dari diskusi suatu kelompok individu dan berfokus pada aktivitas bersama di antara para individu yang terlibat di dalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Taib, thumma ba'daha yani khasa'is tariqatul munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah, yaitu karakteristik metode FGD. Tamma tanfidhi khasa'is tanfidhi ansyitah majmu'at at-tarkiz bisyakli mawdu'i wa khariji تطلب مجموعات النقاش المركزة ميسيرين أو وسطائين مدربين وموثيقين لتسهيل المناقشة بحيث تركز التفاعلات التي تحدث بين المشاركين على حل المشكلات. استخدام المقابلات شبه المنظمة مع مجموعة من الأفراد مع وسيط يقود المناقشة في إطار غير رسمي ويهدف إلى جميع البيانات أو المعلومات حول قضايا محددة. Karakteristik pelaksanaan kegiatan FGD ini dilakukan secara objektif dan bersifat eksternal. Forum group discussion ini membutuhkan fasilitator atau moderator terlatih dan terandalkan untuk memfasilitasi diskusi agar interaksi yang terjadi di antara partisipan terfokus pada penyelesaian masalah. Nah, kemudian menggunakan wawancara semi struktur kepada suatu kelompok individu dengan seorang moderator yang memimpin diskusi dan dengan tatanan informal dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang topik isu tertentu. Nah, ini adalah khasa'is tariqah al-munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah. ثم في خصائص يعني موجود تتميز طريقة المناقشة الجماعية المركزة بوجود عدد كاف من الأفراد لمجموعة مناقشة واحدة. يمكن أن تتكون مجموعة المناقشة الواحدة من 4 إلى 8 أفراد أو من 6 إلى 10 أفراد. Nah, di dalam karakteristik FGD ini, metode FGD memiliki karakteristik jumlah individu yang cukup bervariasi untuk satu kelompok diskusi. Misalkan satu kelompok diskusi dapat terdiri dari 4 ataupun sampai 8 individu dan atau dari 6 sampai 10 individu. Thumma tariqatul munaqashah al-jama'iyyah al-murakkazah fil bahthi al-ijra'i as-siffi. هناك مرحلتان رئيستان من مجموعات النقاش المركزة وهما الأول يعني مرحلة المناقشة ثم الثاني يعني مرحلة تحليل نتائج مجموعات التركيز. Nah, metode FGD dalam penelitian tindakan kelas ini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu adalah tahap diskusi. Nah, kemudian yang kedua yaitu analisis hasil FGD.
Untuk tahap diskusi, ini melibatkan berbagai anggota FGD yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensi penguasaan fokus masalah FGD. Kemudian yang tahap kedua yaitu analisis hasil FGD. Pada tahap ini akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama adalah tahap analisis mikro, kemudian yang kedua yaitu tahap analisis makro. Nah, untuk tahap analisis mikro di sini terdapat 6 poin yang harus kita ketahui. Pertama adalah melakukan coding terhadap sikap pendapat peserta yang memiliki kesamaan. Kemudian yang kedua menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda. Kemudian yang poin C menentukan kesamaan istilah yang digunakan termasuk perbedaan pendapat terhadap istilah yang sama tadi. Kemudian yang D melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi. Kemudian E, mencari hubungan di antara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap masalah yang didiskusikan atau fokus diskusi. Kemudian F, yaitu menyiapkan draft laporan FGD untuk diskusi pada kelompok yang lebih besar, untuk mendapatkan masukan yang lebih luas sebelum diseminarkan dalam forum yang lebih luas. Nah, kemudian yang tahap analisis makro ini yaitu terutama pada tahap E dan F tadi, karena pada tahap ini peneliti tidak hanya dapat menemukan hubungan antara masing-masing kategorisasi, namun juga dapat mengabstraksikan hubungan-hubungan menjadi tingkat yang lebih substansial antara fenomena budaya dan sosial. طيب ثم بعدها يعني تدرب على المناقشة الجماعية المركزة yaitu praktik FGD. في تدرب موجود 5 يعني الأول عدد المشاركين ثم الثاني مدة تنفيذ مجموعات التركيز ثم الثالث المواضيع التي تم مناقشتها ثم الرابع تحقيق هدف مجموعات التركيز ثم الأخير يعني اعتبارات الحوافر والمسألة في الميزانية. Di dalam praktek FGD ini terdapat 5 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah menentukan jumlah peserta. Kemudian yang kedua, lama pelaksanaan FGD. Kemudian yang ketiga, topik bahasan. Kemudian yang keempat, target capaian FGD. Kemudian yang terakhir adalah insentif dan pertimbangan pertanggungjawaban anggaran. Nah, yang pertama yaitu kita harus menentukan jumlah peserta. Karena ketika kita melakukan FGD harus terlebih dahulu menentukan peserta yang akan diajak untuk melakukan group discussion. Ini adalah suatu hal yang paling penting di dalam praktik FGD. Kemudian lama pelaksanaan, semisal kita menentukan di dalam grup diskusi itu menentukan 20 menit untuk melakukan FGD ataupun 30 menit. Kemudian topik pembahasan, kita di dalam diskusi itu apa tema yang akan diangkat. Nah, di dalam sebuah penelitian kita harus sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam penelitian itu, apa yang kita angkat dengan tema yang kita bahas di dalam penelitian kita. Kemudian yang keempat adalah target capaian FGD. Nah, kita selama melakukan FGD ini apa target yang ingin dicapai? Misalkan di dalam melakukan sebuah diskusi di dalam penelitian tindakan kelas, itu ditarget sebagaimana yang telah ditentukan di dalam penelitiannya. Kemudian yang terakhir adalah insentif dan pertimbangan pertanggungjawaban anggaran. Di sini hal yang paling penting yaitu melakukan pertanggungjawaban ini. ثم الأخير يعني المزايا والعيوب في مناقشة مجموعة التركيز, yaitu kekuatan dan kekurangan FGD.
طيب المزايا والعيوب يعني إن طريقة مجموعات النقاش المركزة على أساس التطبيق العملي والتكلفة هي طريقة لجمع البيانات تكون فعالة من حيث التكلفة غير مكلفة والمرنة وعملية وتفضيلية ويمكنها جمع المزيد من البيانات من المستجيبين في وقت قصير. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال مجموعة التركيز التي تم الحصول عليها لديها مستوى على من الصعوبة لتحليلها وتطلب الكثير من الوقت. بصرف النظر عن ذلك كانت مجموعات المناقشة متنوعة، كما أن تأثير الوسيط أو القائم بإجراء المقابلة يحدد بشكل كبير النتائج النهائية لجمع البيانات. علاوة على ذلك تتطلب طريقة FGD بيئة مواتية لمواصل التفاعل الأمثل بين المشاركين في المناقشة. قيد آخر هو أن الباحثين غالبا ما يكونون غير قادرين على التحكم في مسار المناقشة بشكل صحيح. Nah, di dalam FGD ini terdapat kekuatan dan kekurangan. Untuk kekurangan yaitu di metode FGD berdasarkan segi kepraktisan dan biaya merupakan metode pengumpulan data yang hemat biaya atau tidak mahal, fleksibel, praktis, elaboratif, serta dapat mengumpulkan data yang lebih banyak dari responden dalam waktu yang singkat. Ini adalah kekuatannya. Kemudian yang kekurangannya FGD yaitu data yang diperoleh melalui FGD memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dianalisis, dan banyak membutuhkan waktu. Kelompok diskusi yang bervariasi. Pengaruh seorang moderator atau pewawancara juga sangat menentukan hasil akhir pengumpulan data. Selanjutnya, metode FGD membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan interaksi yang optimal dari para peserta diskusi. Keterbatasan lainnya, peneliti seringkali kurang dapat mengontrol jalannya diskusi dengan tepat. Ini adalah kekuatan dan kekurangan dari FGD, Focus Group Discussion.